Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna basya rabbika lasyadid. Sungguh ajab Tuhanmu sangat keras. Akhirnya kita menemukan ayat di mana kita bisa konsentrasi untuk mengulik, untuk membahas, untuk mengelupas itu apa yang namanya azab. Karena sebagai manusia kita sering sekali mencampur adukan azab itu dengan ujian dan cobaan. Ini pernah kita bahas, namun kita lebih telah lagi lebih dalam. Manusia itu hidupnya tidak pernah lepas dari 3 hal: ujian, cobaan, dan azab. Untuk lebih mudahnya kita analogikan 2 orang manusia yang berniat untuk bekerja. 2 nih ya. Yang satu niatnya memang dia ingin mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak ada hal selain itu, tidak. Dia memang ingin menabung untuk anaknya nanti kelak sekolah. Untuk menabung mungkin nanti suatu saat istri dan anaknya atau keluarga besarnya mungkin masuk rumah sakit, sehingga ada tabungan cadangan untuk mengcover hal itu. Itu satu. Lalu ada manusia satu lagi yang bekerja selain untuk mencari nafkah. Di otaknya ini ada hal lain selain itu. Ada hal lain selain itu. Dia selain bekerja mungkin nanti pulangnya dia akan berpesta pora dengan temannya. Kalau dia punya gundik, dia punya simpenan, mungkin nanti dia akan bertemu gundiknya, berzina dengan gundiknya. Lalu kedua orang ini pergi kerja dan sama-sama mendapat kecelakaan di tengah jalan. Dua-duanya mendapat kecelakaan dan saling bertabrakan. Ini lebih mudahnya ini kita untuk mengenal apa itu azab. Orang yang pertama yang niatnya untuk mencari rezeki halal, benar-benar halal, tidak ada hal negatif selain itu, hanya ingin membuat anaknya terhormat di masyarakat, membuat istrinya terhormat di masyarakat, dengan cara menabung, dengan cara mencari rezeki yang halal. Dan tabrakan dengan manusia yang satu ini, yang selain mencari rezeki yang halal ingin bersenang-senang, kemudian bermabuk-mabukan, berpesta pora, berzina, selingkuh dari istrinya. Manusia yang pertama itu namanya ujian. Dan manusia yang kedua ini namanya azab. Itu bedanya ya. Agar kita tidak campurkan antara hak dan yang batil. Karena kita saking pedenya, kita udah luar biasa jahanam ini. Begitu mau keluar dari pintu rumah kita ini, bagaimana itu cara menggolkan nanti miliaran rupiah untuk kita ambil duitnya, untuk demi kepentingan kelompoknya. Itu namanya, kalau kau mendapat kecelakaan dengan orang yang semacam itu, kau itu namanya azab ya. Hati-hati, jangan kegeeran, jangan sok kepedean. Aduh, aku mendapat ujian dari Allah. Tidak, kau sedang diajab, dan harusnya kau bersyukur kalau kau sedang diajab di dunia. Karena ajab Allah di dunia itu tidak ada seujung kukunya dengan ajab yang Allah berikan kelak nanti kau, jika kau mendapat pahala yang terburuk, namanya neraka. Kita sudah paham nih ujian dan ajab. Lalu apa itu yang namanya cobaan? Cobaan itu adalah hal yang di luar dari diri kita, kehendak kita, kemampuan kita. Kita udah bekerja baik-baik, istri kita selingkuh. Kita udah bekerja siang malam tanpa ada maksud, embel-embel di luar. Teman kita nikah dari belakang. Itu namanya cobaan. Tanpa kita maui cobaan itu. Dan kalau kita sabar, itu sangat luar biasa itu. Pahala ganjarannya dari Allah. Di luar kemampuan kita. Itu namanya cobaan, bukan ujian. Cobaan dari Allah. Orang tua kita sakit, orang tua kita menderita. Apakah kita sebagai anaknya
memutuskan untuk mengabdikan diri merawat orang tua kita, terlepas dari orang tua kita itu bersalah atau tidak pada kita. Kalau kita berhasil, itu namanya kita berhasil menghadapi cobaan dari Allah. Kalau tidak, ya berarti kita gagal menerima cobaan dari Allah. Di luar kehendak kita, itu namanya cobaan. Corona ini cobaan, bukan ujian. Cobaan dari Allah. Kita menghadapi bencana alam, itu cobaan dari Allah. Anak kita gagal ujian masuk perguruan tinggi, harus masuk perguruan swasta yang biayanya mahal, itu cobaan dari Allah. Di luar diri kita, pokoknya tidak ada kepentingan apapun di dalam diri kita itu. Hal-hal yang itu. Kalau yang masuk itu kebaikan, itu namanya keberkahan. Kita tidak berbuat apa-apa, tapi istri kita setia, memompa semangat kita setiap hari, itu namanya keberkahan dari Allah. Harusnya banyak bersyukur, banyak bersujud. Kurangnya kita bersyukur, kurangnya kita bersujud, itu akhirnya cobaan datang terus dari Allah. Mau tidak mau, untuk menempa manusia. Karena jika tidak, manusia akan terjerumus ke dalam mental yang sempit, mental yang merengket. Tidak akan berkembang manusia tanpa cobaan dari Allah. Ya, jadi paham itu yang namanya azab. Akal kita itu ingin mengambil uang rakyat, hati kita itu ingin menguras uang rakyat, hawa nafsu kita setelah mendapat itu kita berpesta pora, menyewa hotel, berzina dengan para gundik-gundik. Itu namanya ketika engkau pada saat melakukan itu kau mendapat kecelakaan, jangan sekali-sekali kau bilang ujian. Allah sangat marah, kau sedang diazab. Dan harus sangat bersyukur, luar biasa bersyukur. Karena azab dari Allah di dunia itu tidak ada seujung kuku. Ketika nanti kita mendapat azab di hari pembalasan, mendapat azab di hari kiamat, mendapat azab jika kita mendapat pahala yang terburuk dari Allah, ternyata amal keburukan kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita. Jadi memang tidak ada tempat untuk tidak bersyukur sebenarnya kalau manusia sadar. Tidak ada tempat untuk tidak bersyukur. Karena tangan kanan Allah itu jauh lebih panjang daripada tangan kirinya. Rahmat Allah itu luar biasa cepat daripada murkanya Allah. Hal itu sudah diamini. Taurat, Injil, Zabur mungkin kalau ada itu sudah diamini. Semua kitab agama pun seperti itu, mempercayai kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Dan ketika engkau mendapat azab, kan akalmu tersesat, hatimu tersesat, hawa nafsumu terbenam ke dalam jahanam, bersyukurlah. Menangislah karena Allah itu luar biasa nikmatnya, jauh lebih nikmat dari apapun. Jauh lebih nikmat dari apapun. Dan kalau kita konsisten itu luar biasa itu. Engkau mendekati aku, merangkak, aku berlari. Engkau berlari mendekati aku naik motor. Engkau naik motor mendekati aku naik mobil. Engkau naik mobil, aku naik jet. Allah hadiskan seperti itu ke dalam lidah suci Rasulullah. Analogikannya dalam kekinian seperti itu teknologinya. Hati-hati. Akhirnya kita menemukan ayat di mana kita bisa menelaah apa itu yang namanya azab lebih mendetail. Sungguh azab Tuhanmu sangat berat, apalagi kalau diazab di neraka, jangan sampai. Karena Allah kalau sudah marah udah selesai, mampuslah. Kita manusia kalau Allah sudah marah, apalagi kalau marahnya di sana. Beruntung kalau marahnya di sini, sangat beruntung. Sangat, luar biasa sangat. Jadi kita itu tidak perlu lagi dokter psikiater, dokter psikolog, dokter apa-apa. Karena kita paham apapun yang Allah berikan itu adalah hal yang terbaik buat kita. Harus kita syukuri. Dengan cara selalu melihat ke bawah. Akan selalu ada orang yang lebih menderita daripada kita. Pasti itu sudah hukum alam semesta. Gembel itu yang
pakai gerobak itu, ada yang lebih menderita lagi daripada gembel itu. Alhamdulillahirabbil alamin, terbatas 10 menit.